Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Inspirasi Nusantara. Untuk konten kita kali ini saya akan coba mengulas dan menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan, bahwa untuk lokasi kebun yang di posisi atau MDPL rendah, ya, jangan coba-coba untuk tidak memakai naungan, ya. Ini salah satu contohnya, padahal naungannya sih ada, ya, cuma karena cuaca ekstrim kita saat ini, jadi naungan yang tidak seberapa ini sangat berpengaruh, ya, untuk di wilayah atau MDPL kita yang rendah. Jadi jangan pernah disamakan, ya, dengan posisi atau MDPL yang tinggi, ya, di daerah pegunungan yang memang daerahnya dingin, ya. Jadi kalau untuk di daerah kita yang khususnya MDPL rendah yang di bawah 500, ya, jangan coba-coba, ya, teman-teman, yang saya pernah sampaikan untuk tidak menggunakan naungan atau memakai naungan, karena pada saat menghadapi cuaca ekstrim seperti saat ini, ya, panas yang luar biasa, ya, bagaimana kita akan bisa memetik hasil kalau sudah kering seperti ini, ya. Kita memang tidak bisa lari daripada ketentuan atau takdir, tapi setidaknya kita ada upaya, ya. Tidak ada upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, ini saya coba review yang untuk yang naungannya tidak seberapa, ya. Nah, nanti di lokasi kebun saya ini satu lokasi tidak jauh, ya, teman-teman, ya, teman-teman Inspirasi, hanya berjarak yang satu bidang itu hanya berjarak satu bidang, dan yang satunya lagi hanya berjarak 2 bidang kebun dari lokasi ini, ya. Jadi saya kalau mau ke lokasi kebun saya melalui ini, ya, lokasi ini. Jadi bagaimana kita mau memetik hasil untuk yang tahun ini jika kondisinya seperti ini? Nanti teman-teman Inspirasi Nusantara bisa bedakan, ya, bisa bedakan nanti dengan di lokasi kebun saya yang full naungan, ya. Nah, terkait nanti masalah kopi yang cocok atau tidak, itu yang pernah juga saya sampaikan, bahwa untuk tahap awal cobalah untuk jangan terpaku pada satu klon, ya. Jadi cobalah untuk multi klon, lakukan penyetekan multi klon. Nanti kita akan ketemu, ya, dengan klon yang cocok untuk di lokasi kebun kita dengan full naungan, ya. Jadi di sini teman-teman, ya, di ini jarak ke lokasi kebun saya itu yang ada pohon tinggi, itu lokasi kebun saya nih berjarak satu bidang saja, ya, cuma berjarak bidang ini kopi Robinson, ya, kalau kata kami. Nah, setelah kopi Robinson ini itu adalah lokasi kebun saya, ya. Nanti setelah sampai sana saya coba review ulang, ya, untuk menjadi perbandingan seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa untuk yang wilayah atau MDPL yang rendah jangan coba-coba, ya, teman-teman Inspirasi Nusantara, untuk tidak menggunakan naungan, ya. Nanti bisa teman-teman bedakan dengan kondisi yang di lokasi kebun saya, ya. Ini saya coba review nih. Kalau sudah seperti ini mau bagaimana lagi nih? Tuh, ya, tuh kering, ya. Kalau sudah kering seperti ini, ya, apalagi yang mau kita petik hasilnya, ya. Padahal bawahnya sih tidak seberapa bersih, ya, artinya sudah diantisipasi untuk menghadapi kemarau, ya. Sedangkan untuk di lokasi kebun Robinson sendiri, ya, seperti ini tampilannya teman-teman, karena tidak ada naungan, ya. Tuh, tidak ada naungan. Nah, ini untuk Robinson yang memang memiliki ketahanan yang lebih, ya, lagi seperti ini, ya. Apalagi dengan kopi-kopi kita yang biasa, ya. Tuh contohnya nih. Nih, setelah selesai kebun ini, ya, kebun Robinson ini itu adalah lokasi kebun saya, ya. Di sini hanya sekadar berbagi inspirasi, ya. Nih, itu adalah kebun saya tuh yang full naungan, ya. Tuh. Nah, ini juga tuh salah satunya nih yang naungannya tidak seberapa, kering kuning, ya, layu, ya. Bahkan ada yang sudah kering, teman-teman, ya. Nah, nanti setelah sampai ke kebun saya coba buat perbandingan, ya. Oke, ya, kita stop dulu sebentar. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, itu tadi kebun yang kita review yang tanpa naungan, ya. Nah, ini di lokasi kebun saya, ya,
Nih, hanya berjarak satu bidang saja ya teman-teman ya, dari kebun Robinson itu tadi dengan ini lokasi kebun saya nih. Jadi kita bisa bedakan ya, ini yang untuk yang di pinggir jalan saya yang istilahnya itu berhadapan langsung dengan sinar matahari, dia masih hijau ya, hijau, bahkan masih ada calon keluar bunga ya, masih ada calon keluar bunga nih ya, masih hijau ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Inspirasi Nusantara, saya menyampaikan di video kita sebelumnya bahwa untuk di wilayah kita yang MDPL rendah ya, jangan pernah coba-coba untuk tidak menggunakan naungan ya. Jangan coba-coba untuk tidak menggunakan naungan. Karena apa? Kita untuk mengantisipasi cuaca ekstrim seperti saat ini ya. Nih. Jadi kalau kita review seperti ini, jadi teman-teman bisa membedakan sendiri. Nih, ya. Masih hijau ya, masih hijau. Masih berbuah dengan normal ya. Bahkan mata yuyunya pun jadi ini ya. Ya. Tuh. Nih, mata yuyunya pun jadi. Jadi bagaimana kita sebagai petani ya, petani murni ya, akan bisa mendapatkan hasil jika pada saat di posisi kebun kita dalam cuaca ekstrim seperti saat ini ya. Kalau sudah kering atau menguning atau yang sudah kering ya, jadi untuk antisipasi itu makanya kita menggunakan naungan nih. Bedakan nih, saya full ya naungannya nih teman-teman ya, full pohon jengkol ya. Pada saat ini pohon jengkol sudah mulai berbunga lagi tuh ya. Nah, jadi ada kendala satu ya, yang memang full naungan dan tidak full naungan. Ya ini ada sih memang kopi, jenis kopi yang tidak bisa di bawah naungan ya. Nah, makanya saya kemarin pernah menyampaikan juga bahwa untuk yang kita pemula nih ya, jadi jangan pernah sungkan untuk melakukan penyetekan, atau jangan pernah terpaku pada satu klon ya. Oh memang di daerah sana klon ini bagus, itu bagus ya. Ya saya tidak meniadakan bahwa klon itu penting ya. Tapi tak kalah penting ya, artinya buat teman-teman Inspirasi Nusantara, kenapa saya sampaikan cobalah untuk melakukan penyetekan multiklon. Nanti setelah berbunga, berbuah dan panen, kita nanti bisa membedakan teman-teman ya, mana yang cocok dengan lokasi kebun kita yang full naungan contoh ya, atau yang memang tahan dengan cuaca ekstrim seperti ini yang tidak full naungan. Jadi silakan nanti kita bisa membedakan dan pilih, artinya mana yang cocok di lokasi kebun kita ya. Nih, jadi di lokasi kebun saya sendiri nih, ini di cuaca ekstrim seperti ini ya, kita masih berbuah ya. Nih kita lihat mata yuyunya nih. Mata yuyunya masih jadi nih ya. Nih, jadi tidak ada terkendala kita di cuaca ekstrim seperti ini, karena di lokasi kebun kita full naungannya tuh ya. Nih ini bahkan nih jadi nih ya. Saya akan coba review lagi nih, ini jadi nih. Nah, sekalian ya teman-teman Inspirasi Nusantara ya, semoga dapat memahami apa yang saya sampaikan, bahwa untuk di lokasi MDPL rendah ya gunakan naungan ya. Gunakan naungan dan jangan coba-coba untuk tidak menggunakan naungan, karena akan sangat berpengaruh sekali ya pada saat kita tidak menggunakan naungan. Ini sekalian saya mau coba review untuk yang kemarin kita lakukan penyunatan nih ya. Jadi di lokasi kebun kita ini, walaupun dengan cuaca ekstrim ini, kita masih bisa bereksperimen ya. Artinya dengan seperti ini, bayangkan kalau tanpa naungan, jangankan seperti ini, jangankan lakukan penyetekan, yang sudah besar saja, yang sudah gede saja kuning bahkan kering. Bagaimana untuk melakukan penyetekan seperti yang saya lakukan saat ini ya, sangat tidak mungkin sekali rasanya.
Ya, sedangkan di lokasi kebun kita ini dengan kondisi full naungan, kita masih bereksperimen ya. Kemarin yang kita lakukan penyunatan karena tumbuh satu tunas raja dan satu tunas ranting ya. Jadi di sini saya lakukan pemotongan dan sudah seperti ini ya. Ini saya share berulang-ulang ya, artinya biar teman-teman mengikuti pertumbuhan perkembangan dari eksperimen kita ya, agar menjadi inspirasi. Ini sudah tumbuh ya. Sudah tumbuh tunas-tunas barunya dan sepertinya sih ada 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 5 tunas nih yang tumbuh dan mudah-mudahan semuanya raja ya. Kalau yang di bawah sirip raja saya pastikan ya insya Allah 99% tunas raja. Oke, lanjut seperti yang sebelumnya ya. Ini ya. Nah, ini yang kemarin kita coba review juga ya. Sudah seperti ini perkembangannya. Kurang lebih 1 minggu dari video kita sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan pemotongan untuk di ranting yang ini ya. Tapi saya masih mau nunggu tunas yang kecil ini dulu nih. Nih ya, tunas yang kecil ini besar dulu. Minimal sudah seperti ini ya. Sudah seperti ini baru nanti kita lakukan pemotongan untuk di ranting, atau minimal kita tunggu hujan lah ya. Jadi di sini teman-teman mungkin teman-teman bisa membedakan apa yang pernah saya sampaikan ya, artinya untuk yang wilayah MDPL rendah harus menggunakan, jangan coba-coba untuk tidak menggunakan naungannya, biar kebun kita masih segar hijau seperti ini. Tuh jengkolnya tuh berbunga luar biasa ini kalau jadi ya teman-teman ya. Tuh kelihatannya tuh bunganya tuh ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ya. Ini untuk dari saya ya, silahkan kalau teman-teman punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri ya silahkan. Tapi ya seperti ini, saya masih bisa melakukan eksperimen. Dan buat teman-teman yang tidak menggunakan naungan ya, saya yakin boro-boro untuk melakukan penyetekan ya. Yang besar saja kuning, bahkan ada yang kering nih. Ini yang baru kita buka sungkupnya ya, plastiknya untuk pengikatnya belum sempat kita buka ya. Nah ini nanti mungkin langsung kita buka ya. Ya kita langsung coba buka saja untuk ikatan talinya ya, biar pertumbuhannya juga bisa full ya, bisa maksimal. Sorry, tertutup ya. Nih. Oke, ini kita sudah melakukan pencopotan pada tali ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya pertumbuhannya juga bagus ya teman-teman, inspirasi Nusantara. Jadi untuk di wilayah yang masih ada naungan di cuaca ekstrim seperti saat ini ya, bisa saja lakukan penyetekan seperti yang saya lakukan ya. Ya alhamdulillah sukses ya, mudah-mudahan. Ini udah kelihatan nih tunas raja ya. Dan ini tunas raja. Dan saya yakin 4 tunas ini adalah tunas raja semua ya, karena bentuknya ini pipih dan yang ini pipih ya. Jadi saya yakin keempat tunas yang tumbuh ini adalah tunas raja teman-teman ya. Ini yang baru kita lakukan pembukaan tali ya. Jadi di cuaca ekstrim seperti ini kita masih bisa berkarya ya. Jadi yang baru kita stek pun tumbuh dengan suburnya ya teman-teman ya. Tinggal nanti cari aja cocok yang dengan tidaknya dengan kondisi kebun kita yang bernaungan ya. Ini tunas raja nih ya. Ini tunas raja. Oke ya. Mungkin ya seperti ini yang pernah saya sampaikan buat teman-teman ya. Ya. Jadi maksud dan tujuan yang saya sampaikan bahwa kenapa jangan ini ya, jangan tidak menggunakan naungan. Ini baru tumbuh 2 tunas, baru kita buka sungkup ya, biarkan dulu talinya. Oke teman-teman, inspirasi Nusantara kira-kira seperti ini yang akan saya review untuk video kita kali ini ya. Oh ini bagus nih pertumbuhannya, ini tunas raja dan ini tunas raja ya. Keren ya. Bayangkan teman-teman ya, bagaimana dengan kebun tadi nih, bisa melakukan penyetekan kagak nih? Ya sudah jelas tidak, karena kopi yang besar saja ya, dia kuning, bahkan ada yang sudah kering ya, boro-boro mau melakukan penyetekan seperti yang kita lakukan di lokasi kebun kita ya teman-teman ya. Jadi kita bisa sesuai dengan target kita untuk di bulan 10
ya, bulan September, bulan Oktober ya. Jadi bulan Oktober ini para petani kita sudah seharusnya melakukan sortasi awal ya. Jadi sortasi awal dari semua bahan yang ada, kita sisakan sekitar 12 sampai 13 bahan ya, upayakan semuanya adalah bahan raja. Ya, ini di bulan 10 nih kita lakukan ya, walaupun ada toleransinya bisa di bulan 11 dan 12 ya, bisa November dan Desember. Tapi untuk normalnya ya di bulan Oktober ya. Jadi nanti di bulan Februari baru kita lakukan sortasi akhir ya. Ini dari 12 atau 13 tunas yang kita sisakan, itu hanya kita sisakan 7 saja ya, dari tunas raja yang dari untuk calon berangkat jadi B1 ya, untuk panen kita, persiapan panen kita 2025 ya. Ini pas nih titik tumbuhnya di bulan 10, nanti di panen 2025 sudah bisa ikut panen ya, mudah-mudahan saja. Oke teman-teman, inspirasi Nusantara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua, dan teman-teman semua juga bisa memetik apa dari yang saya sampaikan ya, bahwa jangan pernah untuk yang wilayah NDPL rendah untuk tidak menggunakan naungan ya. Ini punya kita masih subur ya, masih hijau ya. Nih ya, masih hijau. Nih masih hijau ya. Ya mudah-mudahan bertahan ya. Oke ya, di sini juga nih masih hijau ya. Nih, ini yang barusan kita buka nih. Wah, talinya belum kita buka ya. Kita coba buka ya. Kita coba buka nanti ya. Bahkan penyetekan kita pun masih berjalan lancar ya teman-teman ya. Nih, ini yang bakal calon klon Mahes ya. Tuh masih hijau tuh ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nih, ini yang kita review kemarin, calon klon Mahes tuh sudah mulai tumbuh tunas ya tuh ya. Ini baru kita buka sungkup nih ya. Bagaimana teman-teman jika tidak menggunakan naungan? Wah, sudah pasti tidak bisa kita melakukan yang seperti ini ya. Masih hijau ya tuh. Nah ini yang mengalami kendala, ini hitam nih, lagi di bawah naungan. Bagaimana kalau tidak di bawah naungan ya teman-teman ya. Tuh bunganya masih jadi ya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan buat teman-teman inspirasi Nusantara ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan, bahwa untuk lokasi NDPL rendah jangan coba-coba untuk tidak memakai naungan ya. Inilah yang seperti inilah yang artinya kita khawatirkan pada saat kita menghadapi cuaca ekstrim seperti saat ini ya, panas, kemarau ya. Di lokasi kebun kita masih hijau, masih segar, dan masih bisa melakukan penyetekan ya. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi inspirasi, menambah wawasan dan menambah ilmu buat kita semua. Salam sukses selalu buat teman-teman Nusantara, semoga kita semua sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.